Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat? Baik? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Siap. Itu Mbak Nurul kenapa ketawa-ketawa sendiri ya? Oke, silakan fokus ke sini terlebih dahulu ya. Oke, paling kita hanya sebentar di perkuliahan ini seperti itu. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait penganggaran, terkait penganggaran yang sesuai materi kita itu ada di bab 5. Anda sudah lihat dari RPS-nya? Anda sudah lihat RPS-nya belum? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi oke, seperti ini. RPS-nya dulu sudah pernah saya share pada awal perkuliahan ya. Ini. Oke. Nah, ini RPS kita untuk hari ini. Jadi pada saat saya membuat RPS ini, harapan saya Anda itu bisa memahami dan kemudian bisa membedakan jenis-jenis anggaran, kemudian Anda bisa membuat rasionya, seperti itu, atau Anda juga bisa melihat jenis-jenis anggaran dari berbagai negara, seperti itu ya. Nah, kemudian di awal minggu kemarin saya sudah share materi saya tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Sudah dipelajari? Sudah Anda baca? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, sudah. Nah, dari situ paling tidak Anda sudah ada gambaran ya, kira-kira jenis-jenis anggaran yang ada di Indonesia yang dulu kita menggunakan line item, menggunakan ZPP, menggunakan PPPS, seperti itu kan. Nah, itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian ada NPM. Nah, sekarang di Indonesia menggunakan apa? Seperti itu kan. Nanti bisa kita diskusikan di sini, gitu ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan sedikit materi terkait dengan anggaran yang jadi pembuatan anggaran di Indonesia yang tertuang di dalam APBD, ya kan? Anda kan sudah pernah lihat belum APBD Anda? Sudah pernah lihat belum? Mas Dani sudah pernah lihat APBD? Laporan realisasi APBD sudah. Di mana, Mas? Di Pati, Jawa Tengah Bu. Enggak, maksudnya Anda lihatnya di mana? Di koran. Oh, di koran. Oke, dari koran. Bagus. Masnya masih suka baca koran. Oke, nah di koran tuh biasanya ada di halaman belakang, dia satu halaman full, kemudian di situ ada realisasi APBD. Realisasi kan Mas ya? Yang dibaca realisasi atau anggarannya? Oke, Bu, realisasi. Realisasi, ya biasanya yang besar adalah realisasi. Nah, kemudian selain dari koran, Anda bisa melihat dari websitenya, website kabupaten kota, atau dari Lakip, dari LHP, laporan hasil pemeriksaan, seperti itu. Itu bisa Anda peroleh dari dari hasil auditannya BPK, seperti itu ya. Jadi nanti kalau Anda mau ngambil skripsi, Anda tertarik dengan sektor publik, kemudian mau menganalisis laporan keuangannya, Anda bisa minta data dari BPK, seperti itu. Oke? Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai untuk penganggaran sektor publik. Sudah terlihat ya ini ya? Slide saya sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, ini. Jadi kalau Anda lihat APBD itu kan isinya cuma pendapatan, belanja, pembiayaan, kemudian surplus defisit, kemudian ada silpa, misalnya seperti itu kan. Nah, itu datanya dari mana? Kira-kira datanya dari mana? Apakah langsung dari pemerintah daerah saja
atau ada tambahan dari pemerintah pusat dan provinsi, atau ada dari masyarakat? Menurut Anda bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Mbak Faradila? Mbak Faradila, ada gambaran? Belum ada? Oke, saya jelaskan di sini ya. Jadi sebelum APBD itu dibuat, itu didasarkan dari adanya RPJMD. Terlalu kecil ya ini ya? Oke. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Jadi dengan adanya RPJMD yang disusun selama 5 tahun, ya di sini, jadi kabupaten kota itu punya long list-nya, kegiatannya apa saja untuk mencapai visi misi dari kabupaten kota, ya. Nah, kemudian dari RPJMD itu di breakdown menjadi RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, yang sifatnya adalah tahunan seperti itu. Ya, kemudian rencana kerjanya itu di breakdown lagi menjadi KUA PPAS. KUA ini bukan tempat untuk menikah ya. Jadi bukan KUA tempat untuk menikah, tapi adalah kebijakan umum APBD. Betul tidak? Betul tidak menurut Anda? KUA PPAS itu kebijakan umum APBD. Ya, KUA PPAS adalah kepanjangannya adalah kebijakan umum APBD, dan kemudian ada yang namanya PPAS ya, prioritas dan plafon anggaran sementara. Ini adalah batas maksimal yang akan digunakan seperti itu. Jadi pada saat kita menggunakan anggaran, kita tidak boleh melebihi plafonnya ya, seperti itu. Nah, kemudian anggaran itu dibuat tidak langsung dari pemerintah kabupaten kota, tidak langsung seperti itu, tapi dimulai dari bawah. Karena kita sudah menggunakan desentralisasi, nah itu prosesnya mulai dari bawah, yaitu dari tingkat desa atau kelurahan ya. Dari situ karena kita sudah menerapkan desentralisasi, di mana kabupaten kota itu harus paham terkait dengan kebutuhan masyarakatnya seperti itu, sehingga anggaran juga dimulai dari bawah, dari desa atau dari kelurahan seperti itu ya. Nah, itu dibuat 2 tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Katakanlah untuk tahun 2011 berarti anggaran itu dibuat di tahun 2019 ya, dibuat di tahun 2019. Itu mulai digodok dari desa atau kelurahan yang kemudian diajukan ke masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhannya. Kalau terkait dengan dana sosial ya berarti masuk ke bagian dinas sosial atau SKPD sosial ya, seperti itu yang membahas sosial. Kemudian kalau yang terkait dengan akta kelahiran berarti nanti masuknya ke Dispenduk Capil seperti itu ya. Jadi anggarannya akan masuk ke Dispenduk Capil. Nah, kemudian dari masing-masing SKPD mereka akan memprioritaskan kira-kira yang dibutuhkan yang mana dulu seperti itu. Ya, kemudian setelah dari masing-masing SKPD itu selesai, anggarannya selesai, kemudian akhir Juli di tahun 2020 itu harus sudah diajukan ke DPRD seperti itu ya, untuk digodok. Kira-kira anggaran itu sesuai atau tidak, dapat direalisasikan atau tidak seperti itu. Nah, kemudian setelah adanya persetujuan, setelah adanya penggodokan dari DPRD dan pemerintah daerah ya, kemudian akhir Agustus itu harus sudah keluar nota kesepakatan, di mana kalau sudah ada nota kesepakatan itu akan dibuat dalam pedoman penyusunan RKA SKPD seperti itu. Nah, kemudian setelah disetujui, setelah ada penyusunan RKA SKPD, kemudian baru dibuat yang namanya RAPBD ya. Dengan adanya RAPBD baru jadi yang namanya APBD. Oke, dari sini bisa dipahami terlebih dahulu dongeng saya tadi? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Oke. Bu. Oke. Nah,
di sini ada, saya lanjutkan ya, ada sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah. Jadi pada saat pemerintah daerah tadi membuat anggaran, membuat rencana kegiatan, pemerintah daerah tidak boleh jauh-jauh dari visi misi pemerintah pusat. Ya, jadi antara pusat, daerah, desa itu harus sinkron. Katakanlah sekarang yang harus diutamakan adalah kesehatan, misalnya dengan banyaknya pandemi, kesehatan harus diutamakan, misalnya ya berarti kemungkinannya akan banyak anggaran yang masuk ke ke kesehatan seperti itu. Kalau misalnya dengan kesehatan dan pendidikan ya berarti banyak dana juga yang akan masuk ke pendidikan. Katakanlah untuk pembelian pulsa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, makanya di sini harus ada sinkronis tadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti itu. Ini ya, jadi bisa kira-kira bisa dipahami nggak dengan ini slide-nya ini? Jadi ini hampir sama PUA PPS Provinsi tahun 2016 buat dari RKPD sama RKP seperti ini. Jadi konsepnya hampir sama di sini. Oke, nah kemudian dalam menyusun APBD kita tidak serta-merta langsung mengajukan anggaran kemudian langsung di ACC, belum tentu ya. Di sini kita harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur. Ya, salah satunya di sini adalah sesuai dengan kebutuhan, ya kebutuhan dan berdasarkan urusan dan kewenangannya. Jadi jangan sampai kita salah masuk. Misalnya tadi untuk Dispenduk Capil kita masuknya ke bagian pendidikan misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan berdasarkan urusan dan kewenangannya. Kemudian yang kedua kita juga harus taat dengan peraturan. Katakanlah pada saat pembagian dana desa, di situ sudah ada aturan dana desa itu harus dibagi berapa persen dari pendapatan misalnya seperti itu. Katakanlah menggunakan 20%, ya berarti harus terrealisasi 20%. Gitu. Nah, kemudian anggaran itu harus menerapkan prinsip efisien, ekonomis, efektif. Ini sesuai dengan bab 1 yang dulu ya, saya itu. Jadi paling tidak Anda sudah ada gambaran efisien seperti apa, ekonomis seperti apa, efektif seperti apa. Gitu kan? Masih ingat nggak yang bab 1? Ingat nggak, Mbak? Mas? Halo? Ini masih di sini kan? Dikit-dikit, Bu. Masih, Bu. Masih, oke. Kira-kira apa sih? Efektif itu apa kira-kira? Efektif apa? Apa, Mas? Mas Deni apa Mas Deni? Maaf, gimana, Bu? Efektif itu apa? Efektif itu seperti gimana ya? Misal ada target terus ada rencananya gitu, rencananya kalau sukses itu berarti rencananya efektif gitu, Bu. Sukses. Oke, maksudnya outcome-nya tercapai seperti itu ya, Mas. Jadi kalau berdasarkan RKA-nya ya, berdasarkan rencana kerja anggarannya, outcome-nya tercapai, maka dianggap itu efektif seperti itu. Oke. Kemudian anggaran itu juga harus tepat waktu. Ya, jadi kalau katakanlah tadi di tahun 2019 harus mulai ada raker-raker di tingkat desa, ya atau di kelurahan, ya berarti itu harus sudah terlaksana. Jangan sampai tahun 2020 aja lah kita buatnya. Nanti pada saat Juli yang harusnya sudah maju ke DPRD belum maju, akhirnya jadi terlambat seperti itu ya. Kemudian transparan. Jadi tadi kenapa saya bilang sudah pernah lihat laporan realisasi? Kalau sudah, ya itu adalah salah satu bentuk transparan dari pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena itu tadi anggaran dibuat dari bawah, ya dari desa atau kelurahan, di mana itu adalah perwakilan dari masyarakat. Seperti itu. Kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kemudian peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini? Tidak? Oke, saya lagi. Oke. Nah, di sini ada tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. Nah,
Di dalam keuangan daerah, berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005, itu adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan satuan uang, ya, yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk sistem yang kemudian diwujudkan dalam APBD. Nah, ini adalah asas umum APBD, disusun sesuai kebutuhan, berpedoman pada RKAPD, kemudian mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan ditetapkan dengan perda, seperti itu. Oke. Oke. Kemudian di dalam struktur APBD itu terdapat pendapatan, belanja, kemudian ada pembiayaan. Nah, pendapatan itu adalah semua uang yang masuk atau yang bisa diakui oleh daerah, ya, baik itu nanti dalam bentuk pajak, kemudian dalam bentuk retribusi, atau mungkin nanti dalam bentuk pengelolaan sumber daya alamnya yang tertuang dalam PAD seperti itu, atau yang lainnya. Kemudian ada belanja daerah, ya, di sini ada tentang belanja urusan wajib, belanja urusan pilihan, di mana mereka masuk ke dalam komponen belanja operasional dan belanja modal, seperti itu. Kemudian ada pembiayaan daerah, ya, yang di sini berarti ada pembiayaan yang dikeluarkan. Kalau penerimaan berarti yang dikeluarkan kan di pembiayaan daerah ini ada penerimaan pembiayaan dan ada pengeluaran pembiayaan, ya, yang di sini fungsinya dapat digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dari APBD, dari realisasi APBD di tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas di struktur pendapatan. Jadi di pendapatan itu ada yang namanya PAD, jadi di breakdown menjadi PAD, ada pendapatan transfer dan ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, ya. Dari masing-masing komponen ini, dari 3 komponen ini, masing-masing di breakdown lagi. PAD ada dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Seperti pada saat Anda membayar parkir, Anda kalau parkir bayar nggak kira-kira? Ke mall tuh Bayar, Bu. bayar Bu. Ya, bayar. Nah, dari parkir itu nanti mereka akan menyetorkan, atau dari DPP KAD mereka akan menarik hasil parkir tersebut. Itu nanti masuknya ke dalam retribusi daerah, gitu ya. Oke, kemudian ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini dibagi menjadi 3, ada dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Katakanlah pada saat Anda bayar motor nih, pajak motor. Anda pajak motor, kemudian masuknya kan ke Samsat, ya kan, dari Samsat. Nah, itu nanti masuknya tinggal ke provinsi atau ke pusat. Kalau katakanlah ke provinsi, nah nanti provinsi akan membagikan pajak kendaraan tersebut, ya, pajak kendaraan tersebut dengan jumlah persentase yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan. Katakanlah untuk daerah hanya 30% saja, ya sudah, berarti 30% nanti akan dibagikan di tiap-tiap daerah berdasarkan pajak motor dari masing-masing daerah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada DAU atau dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atau DAK. Kalau Anda sering baca penelitian, sudah banyak nih penelitian kakak tingkat Anda yang bahas tentang bagaimana pengaruh DAU DAK terhadap ini, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini untuk DAU DAK ini kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, ya, dari pemerintah pusat, tetapi dana yang dibagikan ke kabupaten kota itu tidak sama. Kenapa? Karena dari masing-masing kabupaten kota itu mereka juga tidak memiliki PAD yang sama. Maksudnya gini, katakanlah ada kabupaten kota yang tidak mempunyai sumber daya alam, ya, sehingga dia tidak bisa mengembangkan sumber daya alamnya, atau dia tidak bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi untuk membelanjakan semua kegiatannya, sehingga pemerintah akan membantu dalam bentuk DAU atau DAK, ya, begitu. Katakanlah daerah Purwodadi. Ada yang dari Purwodadi di sini? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke.
Katakanlah Solo aja ya. Solo dianggap di sini merupakan kota yang sudah memiliki PAD yang tinggi. Katakanlah Solo itu merupakan tengah-tengah antara Tawangmangu, Karanganyar ya, antara Karanganyar dengan Jogja. Orang banyak datang ke Jogja ya. Kemudian mereka bisa menginap di Jogja, atau kalau mereka mau ke Tawangmangu atau mau menginap ke Jogja, mereka juga bisa menginap di Solo seperti itu. Ya, jadi ada hotel di situ, maka bisa pendapatan hotel, pajak hotel ya, pendapatan pajak hotel itu bisa masuk menjadi PAD. Selain hotel, mungkin dari sisi mall. Nah, mallnya ada retribusi parkirnya di situ ya. Dianggap Solo itu lebih mampu untuk mendapatkan PAD-nya, sehingga DAU/DAK-nya dia lebih kecil. Contohnya seperti itu. Tapi beda lagi dengan tadi, katakanlah Purwodadi, PAD-nya itu kecil, sehingga DAU/DAK-nya dia akan diberikan yang lebih besar. Karena untuk membelanjakan belanja daerahnya tersebut. Ya, bisa dipahami dari sini? Oke, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini ada hibah, dana darurat, bagi hasil pajak ya di sini. Oke, kemudian ini Nah, ini ada pembagian tentang belanja ya. Belanja di sini. Ini terbagi menjadi belanja operasi dan belanja modal ya, di mana masing-masing di breakdown ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, untuk belanja operasi. Nah, kemudian kalau belanja modal terkait dengan aset ya di sini. Oke. Kemudian di sini selain belanja wajib dan belanja modal dan belanja operasi, di sini dibagi ada belanja wajib dan belanja pilihan ya. Jadi karena biar Indonesia itu kebutuhan utama, kebutuhan utamanya itu apa sih? Kebutuhan utamanya adalah pendidikan, kesehatan, seperti itu misalnya ya, rumah, seperti itu. Nah, itu berarti masuk ke dalam kategori belanja wajib, sehingga belanja wajib itu harus diutamakan terlebih dahulu. Ya, katakanlah dulu itu ada pendidikan minimal 9 tahun, seperti itu kan. Nah, jadi masyarakat itu minimal juga harus berpendidikan 9 tahun, katakanlah sampai SMP. Kemudian kalau dari SMP mereka sudah tidak mampu, ya silahkan mencari pekerjaan seperti itu ya. Kalau mau sekolah lagi ya berarti bisa mendapatkan beasiswa misalnya, atau dapat bantuan-bantuan yang lain. Kemudian dari kesehatan, kira-kira masyarakat mendapatkan kesehatan itu mudah atau tidak? Jadi misalnya di desa yang luas, kecamatannya jauh, jadi desa-desa, banyak desa-desa, kecamatannya jauh. Nah, apakah di masing-masing desa itu tersedia poli, katakanlah, atau bidan desanya itu memang stay di situ atau tidak, seperti itu. Jadi pada saat terjadi kondisi darurat, masyarakat segera mendapatkan bantuan, seperti itu ya. Kemudian ada belanja wajib tentang pekerjaan umum, tentang sosial, kemudian ada ketentraman dan ketertiban umum, kemudian ada perumahan. Nah, yang lainnya di sini untuk yang pilihan ada kelautan, perikanan dan sebagainya. Ya. Kalau yang saya sebutkan 6 itu tadi terkait dengan pelayanan dasar. Ya, pelayanan dasar itu ada 6 yang sudah saya sebutkan. Tapi yang tidak terkait dengan pelayanan dasar ini ada 22 di sini. Ada penataan ruang, pertahanan, seperti itu. Ya. Paham dulu sampai sini? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, sebentar ini ada chat ini. Oke, terkendala sinyal dalam hitungan. Oke, Mbak. Oke, kemudian ada struktur pembiayaan, yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Ya, nanti akan saya perlihatkan bentuk APBD, realisasi APBD itu seperti apa. Nanti akan saya munculkan di sini. Oke, di sini ada laporan keuangan daerah. Kalau Anda masuk ke laporan keuangan instansi atau
institusi swasta ada berapa laporan? Ada berapa laporan? Siapa ya? Mbak Hanifah. Ada berapa laporan keuangan perusahaan, Mbak? 5. Berapa? Mbak lupa. Sekarang lupa, dulu tidak tahu. Oke. Oke. Mbak Sabela. Ada berapa laporan keuangan swasta loh? Institusi swasta. Yang dulu Anda sudah pernah mempelajari di akuntansi pengantar kan? Ada, kalau nggak salah, laporan laba rugi, Tuh, kok. perubahan modal, Oke. harus kas masuk. Ya nggak, Bu? Maaf, Bu. Oke, terus? Laba rugi, perubahan modal, arus kas masuk, terus arus Sama kas neraca. bukan arus kas masuk, arus kas, terus Sama neraca. neraca. Hanya 4? Iya, Bu. Kayaknya 5, tapi yang satu saya lupa. Yang satu lupa. Mas Indri, mau menambahkan? Apa Mas Indri? Sebentar, Ibu. Apa? Apa, Mas? Boleh diulangi tadi yang Mbak Sabil. Mbak Sabila, apa tadi Mbak? Laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, neraca. Oke, apa lagi Mas? Laporan atas catatan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Iya. Itu bukan laporan catatan. Catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALK. Itu oke. Itu kalau pemerintah itu kalau instansi swasta ya. Nah, kalau di daerah berdasarkan PP 24 tahun 2005, nah, dulu laporan keuangan daerah itu terbagi menjadi 5. Ya, ada laporan realisasi APBD, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, dan CALK. Nah, sekarang di PP 71 tahun 2010 jadi 7, yaitu adanya penambahan laporan operasional dan laporan realisasi SAL. Nah, ini kalau Anda di Lakip ini semuanya ada. Semuanya ada. Karena mereka sudah mengacu kepada PP 71 tahun 2010 ya. Jadi pemerintah daerah harus melaporkan 7 laporan keuangan ini. Gitu. Oke. Nah, ini contoh dari APBD. Kebetulan ini ada di Bojonegoro ya. Bojonegoro. Oke, ini untuk tahun anggaran 2016 ya, realisasi tahun 2016. Nah, di sini komponennya katakanlah nih pendapatan anggarannya sekian, realisasinya sekian, selisihnya ada berapa? Ini realisasi tahun 2015. Nah, ini persentase atas anggaran yang terrealisasi berapa? Berarti ini hanya 89,67 seperti itu. Nah, nanti kalau Anda mau skripsi, Anda bisa mengambil dari data-data yang direalisasi. Kalau datanya yang dibutuhkan adalah realisasi, kalau data yang dibutuhkan anggarannya berarti ngambilnya dari anggaran seperti itu. Oke ya, ini ada pendapatan dibagi PAD. Kemudian ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer dibagi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah di sini. Itu strukturnya sama dengannya pendapatan transfer ya, urutannya sama dengan pendapatan transfer. Oke, kemudian ini ada belanja dan transfer di sini. Belanja dan transfer terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. Ya, kemudian untuk transfer ada transfer bagi hasil pendapatan, transfer bantuan keuangan di sini. Jadi dibedakan lagi. Kemudian ketemu yang namanya surplus defisit. Kalau yang surplus berarti pendapatannya lebih banyak daripada bebannya ya. Kalau defisit kebalikannya seperti itu. Sama kalau di pemerintah di swasta kita mengenal dengan konsep laba rugi ya. Kemudian muncul yang namanya pembiayaan. Di sini ada penerimaan daerah dan ada pengeluaran daerah. Ketemu yang namanya pembiayaan itu.
Ya, jadi dari sini Anda bisa lihat penerimaan daerah pembiayaannya adalah 343, pengeluaran pembiayanya adalah 46, sehingga pembiayaan netonya 296. Kemudian muncul yang namanya sisa lebih pembiayaan. Seperti itu. Oke. Nah, ini biasanya saya memberikan tugas ke mahasiswa saya untuk menghitung rasio-rasio APBD seperti ini. Nah, di sini ada beberapa rasio, bisa Anda baca sendiri di situ ya, ada rasio kemudian daerah dan sebagainya. Nah, yang saya beri warna merah ini sudah tidak berlaku, ya. Kenapa? Karena untuk rasio efisiensi di situ rumusnya itu ada biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Nah, padahal di laporan pemerintah daerah itu sudah tidak ada komponen tentang biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Jadi kalau di laporan itu tidak ada, Anda dapat datanya dari mana? Seperti itu ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan lagi rasio efisiensi itu ya, seperti itu. Tapi yang lainnya masih bisa digunakan. Karena kita itu di pemerintah daerah itu kan aturannya selalu berubah-ubah ya, baik dari pusat maupun dari perdanya, sehingga kita harus mengikuti dari aturan tersebut. Kita tidak boleh keluar dari aturan. Oke, kita sudah selesai. Nah, ini adalah tugas untuk Anda. Silahkan Anda hitung rasio-rasio APBD Anda. Jadi kemarin kan kita sudah membagi kelompok kan, ya ada 12 kelompok kemarin ya. Nanti saya akan membagikan lakip masing-masing kabupaten kota, akan saya bagikan ke masing-masing anggota. Nanti silahkan Anda analisis ya. Anda bisa menggunakan rasio-rasio ini, ya, bisa menggunakan ini. Kemudian Anda hitung, kemudian Anda analisis. Kira-kira katakanlah ini mandiri, kabupaten kota ini mandiri. Mandirinya dari sisi mana? Anda bisa melihat dari angka-angkanya. Katakanlah, oh karena PAD-nya itu sangat tinggi. Seperti itu. Nanti bisa Anda unek-unek atau bisa Anda bahas di situ. Gitu nggih? Nah, nanti hasilnya ini silahkan Anda kirim ke Open Learning. Nanti saya kirimkan jendelanya ya. Saya kirimkan jendelanya. Nanti silahkan Anda masukkan di situ. 1 minggu cukup untuk mengerjakan ini? Cukup? Insya Allah cukup. Cukup ya? Oke. Insya Allah. Cukup ya? Oke, jadi nanti silakan Anda bekerja sama dengan teman-teman Anda. Kalau ada temannya yang tidak mengerjakan, tidak usah dimasukkan dalam kelompok tersebut. Berani? Berani Anda? Berani, Bu. Berani ya? Berani. Ini Bu. Oke, sip lah, sip. Oke, sekarang kita bermain-main sebentar, Mau. Ini saya stop dulu ya. Kita bermain-main, Mau. Saya ada mau dong ya, daripada kuliah terus ya, bosan ya. Oke, saya ada game di sini. Nih, saya mau meminta Anda untuk memindah-mindahkan sticky note ini ya. Ini kan saya sudah membuat banyak sticky note. Sekarang silahkan Anda membuat laporan APBD, tapi hanya dari komponen-komponennya saja. Yang bersedia memindah-mindah siapa? Yang mau jadi co-host saya siapa? Karena kalau yang jadi hostnya saya saja kan yang bisa mindah-mindah saya, ya kan? Nah, yang mau bermain-main siapa nih? Jadi siapa yang mau? Mas Dani? Mau? Bersedia? Ya, mau Bu, gitu. Tadi siapa aja ya? Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita bermain-main, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, saya Eka Safitri, NIM B200-200-558, izin bertanya. Sebentar, saya catat dulu, Mbak. Mbak siapa? Eka Safitri. Eka Safitri, iya. Oke. NIM berapa tadi? B200-200-558. 558. Oke. Gimana, Mbak? Saya ingin bertanya terkait yang telah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana cara mengatasi ketidakpastian lingkungan yang berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran? Terima kasih, Ibu. Bagaimana cara memastikan
Bagaimana cara mengatasi Oh, ketidakpastian lingkungan? Sebentar. Ya, Ketidakpastian lingkungan yang berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran. Oke, ini maksudnya saya jawab langsung atau yang lainnya mau di ini dulu? Mau tanya lagi? Langsung aja ya. Mbak Eka, ini maksudnya gimana? Ketidakpastian lingkungan yang berpengaruh negatif pada ketepatan anggaran. Jadi gini, maksudnya kan gini ya. Jadi kita pada saat membuat anggaran itu kan ada prioritasnya. Katakanlah nih, di kabupaten aja ya, kabupaten yang biasanya konsepnya lebih luas. Jadi kan terdiri dari desa-desa, di mana katakanlah desa itu ada yang di daerah pegunungan, ada yang datar, konsepnya ada yang datar. Nah, katakanlah kabupaten itu termasuk miskin air, ya. Tapi di situ ada PDAM-nya, di kabupaten itu ada PDAM. Nah, pada saat berarti masyarakat gunung itu kan butuh yang namanya PDAM, ya kan. Tetapi kalau kita menggunakan rencana untuk membangun PDA atau mengaliri air di sana, itu pasti kosnya akan lebih tinggi, ya. Pasti yang diprioritaskan oleh PDAM adalah daerah yang datar, karena yang memiliki kos rendah, seperti itu. Nah, di sini berarti pemerintah harus bisa membantu bagaimana masyarakat di daerah pegunungan itu bisa mendapatkan air. Paham dulu nggak maksudnya dari sini? Mbak Eka Safitri. Paham, Bu. Oke. Nah, dari situ berarti katakanlah pemerintah kabupaten kota dia bisa bekerja sama atau dia bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah terkait dengan pendelegasian air atau terkait dengan pencarian air, ya. Jadi katakanlah pemerintah meminta dana dari pusat dalam bentuk DAK untuk membuat sumur bor misalnya, sumur submersible misalnya seperti itu. Kalau tidak misalnya ada hibah dari negara lain yang memang urusannya dalam pembuatan air dan sanitasi misalnya seperti itu. Nah, yang dimaksud Mbaknya ini adalah berpengaruh negatif. Maksudnya berarti kalau yang dia berpengaruh negatif, apakah dia digunakan dalam pembuatan anggaran seperti itu? Gimana Mbak Eka Safitri? Iya Bu, maksudnya kalau misalnya dibuat nggak buat itu loh Bu, maksudnya kan dianggarin buat bikin PDAM, tapi sama di daerahnya itu tuh nggak di. Oke, suaranya terus ke-mute. Oke, jadi maksudnya gini, kalau itu kan kita kan berbasisnya kinerja, ya kan Mbak. Jadi pada saat pemerintah mau memberikan, itu kan juga masyarakat harus bisa membuat anggarannya. Kira-kira anggaran yang kamu butuhkan berapa? Outcome-nya nanti seperti apa? Katakanlah outcome-nya itu bisa membuat sumur bor sedalam 100 meter dengan air per detiknya berapa, seperti itu. Nah, kalau itu tidak bisa, nah pada saat anggaran cair itu kan tidak langsung 100% dikeluarkan. Ya, katakanlah hanya 50% dulu. Dari 50% itu akan dievaluasi. Kira-kira ini proyeknya berhasil atau tidak? Dengan anggaran 50%, dengan kegiatan 50% harusnya kan nyambung nih, ya kan? Kalau itu tidak nyambung, bisa jadi pemerintah tidak akan memberikan tambahan anggarannya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi kalau seperti itu nanti tidak akan jadi terlaksana. Makanya kita harus bisa menyelesaikan anggaran yang telah kita buat berdasarkan outcome yang sudah dibuat. Ya, jadi pada saat pemerintah itu SKPD itu membuat kegiatan yang namanya RKA SKPD, di situ ada inputnya berupa rupiah berapa, ya, kemudian outputnya apa, outcome-nya apa. Di situ harus disebutkan, sehingga pemerintah yang kemudian didelegasikan ke masyarakat untuk mengerjakan itu, mereka harus mencapai outcome tersebut. Begitu. Bisa dipahami? Oke, yang lain bisa paham? Oke, monggo yang lain ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Saya, Bu. Siapa ini? Bentar, Mbak Sabila. Oke, Mbak Sabila. Bagaimana Mbak Sabila? Saya izin bertanya. Oke. Apakah jika NIM-nya berapa perusahaan NIM-nya? NIM-nya yang NIM 542 itu ya? Iya, 542. Oke. Gimana, Mbak? Saya ingin bertanya, apakah jika perusahaan sudah dapat menyusun anggaran dengan baik, apakah perusahaan tersebut dipastikan dapat mencapai tujuan perusahaan atau tidak, Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini gini, mindset-nya harus dirubah dulu, Mbak. Kita tidak membahas perusahaan di sini. Kita membahasnya tentang organisasi pemerintahan ya, atau organisasi publik. Jadi bukan perusahaan. Jadi tadi terkait dengan bagaimana penyusunan anggaran yang baik. Ya, apakah penyusunan anggaran yang baik bisa mencapai tujuannya gitu? Ya, Mbak Sabila. Iya, Bu. Coba bisa diulang? Iya, Bu. Enggak, maksudnya pertanyaannya. Apakah Apakah jika perusahaan sudah dapat menyusun anggaran yang baik, perusahaan tersebut dipastikan dapat mencapai tujuan perusahaan? Oke, itu belum tentu karena kita hanya menyusun. Kalau menyusun kan katakanlah saya rencananya seperti ini, seperti itu kan. Tapi pada saat pelaksanaan kan kadang ada kendala nih, ya ada kendala dari sisi masyarakatnya, dari sisi pemerintahannya, dari sisi pihak ketiga, misalnya seperti itu ya. Jadi belum tentu kalau penyusunan anggaran baik tujuannya pasti tercapai, ya tergantung tadi selama apa namanya yang dianggarkan itu real, katakanlah harga pasarnya. Jadi pada saat kita menentukan anggaran nih, pada saat kita menentukan anggaran kan kita melihat bisa dari harga pasar, bisa dari standar harga pemerintah ya. Jadi pemerintah itu harga yang dikeluarkan pemerintah itu kadang tidak sama dengan harga pasarnya seperti itu. Jadi kalau apa nanti realisasinya itu yang penting berjalan sesuai rencana ya, sesuai rencana, tetapi kemudian ada beda harga katakanlah, kemudian sehingga outcome-nya itu belum tercapai ya berarti tujuannya belum tercapai di situ. Ya. Bisa dipahami? Katakanlah nih, mau membuat jalan, mau membuat jembatan mau membuat jembatan di mana di situ dibutuhkan 100 sak semen. Yang per saknya itu dulu dianggarkan hanya 30.000. Tapi ternyata sekarang dibutuhkan 1 sak semen itu harganya 50.000. Nah, siapa yang mau banjeli nih 20.000 per sak? Ya kan? Sehingga semennya nanti kan akan berbeda nih ukurannya. Ya. Nah, outcome-nya itu misalnya outcome-nya jembatan ini bisa dilewati truk tronton misalnya. Tapi karena ternyata semennya itu berkurang, pasti tidak bisa dilewati truk tronton. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Mbak Sabila? Bisa, Bu. Oke. Oke. Bisa, Yang lain? Bu. Terima kasih Mbak Sabila. Yang lain? Monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Mbak Aditya? Bagaimana Mbak Aditya? Mbak, maaf tidak terdengar. Izin bertanya, Bu. Oke. P200-200-578. Sebentar, Jenis sebentar. Mbak anggaran Aditya. publik apa yang dianut oleh Indonesia dan mengapa memilih anggaran tersebut? Terima kasih. Oke. Oke, jadi gini Mbak. Penganggaran Indonesia ya, penganggaran Indonesia itu kan dulu macam-macam ya. Ada yang namanya line item, ada yang namanya PPBS, ya, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya desentralisasi yang sudah dimulai tahun 2002 ya, di sini pemerintah sudah menerapkan yang namanya anggaran kinerja. Ya, anggaran kinerja itu konsepnya sama dengan swasta ya, karena kita berdasarkan dengan outcome tadi ya. Jadi dulu sebelum menggunakan anggaran kinerja, misalnya kita mau membuat jembatan itu 1M ya, harusnya 1M itu bisa jadi 10 meter misalnya. Kok cilik banget ya, 500 meter, 100 meter misalnya gitu, 100 meter. Nah, kemudian ternyata karena tidak ada outcome-nya ya, yang penting 1M ini akan dibuatkan jembatan.
jadi 100 meter, tapi itu tadi yang harusnya bisa dilewati tronton jadi tidak bisa. Hanya seperti itu ya. Atau yang harusnya jadi 100 meter cuma jadi 800 meter, 80 meter jadinya seperti itu ya. Jadi sekarang Indonesia sudah menggunakan anggaran kinerja. Begitu, Mbak. Paham? Oke, monggo ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Mbak Nurul. NIM-nya 569 ya, Mbak? Iya, Bu. Bagaimana cara merealisasikan sebuah anggaran publik? Oke, maksud merealisasikan di sini dari dokumen atau dari mananya, Mbak? Dari sebelumnya kan ada rancangan anggaran itu toh, Bu. Nah, itu bagaimana cara merealisasikannya gitu, Bu. Oke, jadi gini. Pada saat SKPD itu membuat DPA, ya, membuat DPA yang tadi isinya ada input rupiahnya berapa, kemudian outputnya apa, outcome-nya seperti apa, seperti itu kan. Nah, pada saat merealisasikan kan ya, Mbak, berarti pada saat mereka menggunakan dana yang telah dicairkan, mereka harus mencapai output dan outcome tersebut. Nah, di DPA nih, di DPA itu ada komponennya, misalnya ada belanja pegawai sekian, ada pembelian semen sekian, pembelian besi sekian, seperti itu. Nah, itu kan harus dipenuhi tuh komponen-komponennya itu, ya. Nah, nanti kalau harganya itu katakanlah sesuai dengan anggaran, ya jalan aja kan seperti itu. Nah, permasalahannya kalau ternyata harga yang di dalam DPA itu lebih kecil daripada harga pasar. Itu permasalahannya ya. Karena nanti pasti akan ada kurang uang ya, sehingga apakah nanti akan ada adendum atau CCO untuk meneruskan kegiatan tersebut. Kalau harga anggaran itu lebih besar daripada harga pasar, nggak masalah, akan ada sisanya yang nanti akan dikembalikan ke bendahara seperti itu ya. Jadi semuanya bisa diatasi dengan adanya, kalau kurang berarti akan ada adendum, kalau lebih berarti akan dikembalikan ke bendahara seperti itu. Seperti itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sudah ya. Tadi sudah 4 penanya. Nanti kalau Anda ada yang belum belum yakin atau masih ingin ditanyakan, kita bisa chat lewat WA seperti itu. Tapi tolong di grup ya, jadi biar semuanya tahu informasinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita sedikit Ibu, bermain. mohon maaf. Oke. Teman saya ada yang belum di ACC, Bu. Tadi keluar karena sinyal mungkin. Oke, Mbak Eka Putri. Iya, Bu. Oke, sudah. Oke, ini kita mau bermain-main tentang APBD sebentar ya. Oke, siapa yang mau mengoperasikan ini? Ada yang mau jadi sukarelawan, volunteer di sini? Atau saya saja? Siapa? Ada yang mau? Mbak Sabella mungkin mau? Bersedia? Bersedia jadi ini? Bersedia untuk bermain di sini? Mbak Sabellanya keluar. Atau mungkin Mas Muhammad Edward ya. Mas Edward, bersediakah? Iya, Bu. Oke. Yang lain siapa yang bersedia? Namanya Mas Muhammad Edward di mana? Tadi NIM atau nama Mas depannya? Oh NIM, NIM, NIM ya? Ibu. 545. Oke. Mbak Inayah Fitri bersedia? Ada Mbak Inayah Fitri? Ada Mbak Aditya ya? Aditya Cahya. Simpas ketok.
Nanti bisa dibantu teman-temannya nih. Kemudian Anissa Maharani, sedia? Anissa Maharani, bersedia bermain-main di sini? Oh, tidak dengar Mbak Anissa. Mbak Eka Safitri, bersedia Mbak Eka Safitri? Eka Safitri. Oh, tidak dengar. Oke, cuma 2 saja ya. Suara saya masih terdengar tidak? Masih, Bu. Oke, Masih, Bu. Oke, 2 orang sajalah kalau seperti itu. Yuk, kita mulai. Yang jadi co-host bisa mengotak-atik ini ya sama saya. Yuk dibantu teman-temannya. Komponen dari APBD yang pertama ada apa? Ada apa, Mbak, Mas? Aja dulu. Pendapatan. Yang co-host bisa mengoperasikan nggak co-host? Yang Nggak co-host bisa, yang- Bu. Oh, nggak bisa. Belum bisa itu, Bu. Oh, belum bisa. Oke, ya sudahlah, saya aja ya, biar cepat. Oke, pertama pendapatan. Oke, yang kemudian yang kedua adalah belanja dan transfer ya. Oke, Ya, belanja dan kemudian transfer. kemudian ada apa? Pembiayaan. Oke, saya bantu atasnya aja. Pembiayaan. Oke, itu ya. Oke, kemudian breakdown. Pendapatan breakdown-nya apa? Belanja dan transfer breakdown-nya apa? Pembiayaan apa? Yo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Oke, izin mencoba. Mbak Rahma. Oke, monggo. Untuk pendapatan itu nanti bawahnya PAD. Oke, PAD. Terus, ada lagi? Ada lagi? Selain PAD? Yang lain mau masuk ke belanja dan transfer boleh loh. Mau masuk ke pembiayaan juga boleh. Yuk, siapa lagi selain Mbak Rahma? Yang belanja dan transfer, Bu. Belanja modal. Oke, belanja modal. Oke, belanja modal. Mbak Eka ya tadi. Terus, siapa lagi? Pembiayaan, Ibu. Oke. Penerimaan daerah. Mbak Tiara, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah. Pembiayaan, penerimaan daerah. Ini maksudnya, Mbak. Mbak Tiara. Iya, Ibu. Oke, ada lagi? Yang belanja dan transfer, Ibu. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga. Oke. Terus, ada lagi? Belanja operasi, Ibu. Belanja operasi. Belanja operasi. Oh, ini. Di bagian sini. Belanja dan transfer, iya. Oke. Jadi susunannya seperti ini. Ini ya. Oke, ada lagi? Pendapatan sama pembiayaan, Bu. Oke, apa? Bawahnya PAD, Bu. Pengeluaran daerah. Oke, pengeluaran daerah. Yo, yang bawahnya PAD tadi siapa? Pendapatan transfer. Ini pendapatan transfer. Ini nih, ini ya. Oke, pendapatan transfer. Pendapatan transfer komponen dari PAD ya. Di bawahnya PAD ada apa ini? Ada nggak? Di sini dibagi nggak? Ada. Oke, pendapatan transfer berarti masuk ke atas ini. Terus ada lagi? Pendapatan, Bu. Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah di komponen mana? Di bawahnya sini pendapatan transfer. Iya. Oke. Terus Transfer bagi hasil pendapatan, Ibu. Pendapatan. ini. Transfer bagi hasil pendapatan yang Oh, ini masuk di sini. ya. Oke. Terus Silpa itu masuk di pembiayaan, Bu. Sisa lebih pembiayaan anggaran.
berapa. Ini bukan masuk ke pembiayaan ya, tapi selisih kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus. Ada lagi, tapi tetap masih di sini di bawahnya boleh. Ada lagi, ini ada transfer pemerintah daerah, transfer bantuan keuangan, masih ada transfer pemerintah. Transfer pemerintah pusat dana perimbangan masuk di lain di pendapatan transfer, Bu. Ini pemerintah dana perimbangan masuk ke dana transfer. Di sini, masuk ke sini, Mbak. Pendapatan transfer ini atau di sini? Iya, pendapatan transfer yang atas. Ini. Oke, dianggapnya masuk sini ya. Nanti kita lihat. Kemudian transfer bantuan keuangan. Biayaan anggaran, Bu. Transfer bantuan keuangan maksudnya ke pembiayaan? Enggak, Bu, yang sisa lebih anggaran SLPA. Silpale ya ini sudah di sini konsepnya. Oh, itu udah. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Transfer? Ini kan baru belanja nih, belanja operasi, belanja modal tak terduga. Padahal di sini kan ada belanja dan transfer, ya kan? Transfer bantuan keuangan, Ibu. Ya. Transfer Masuk ke belanja dan transfer. Masuk ke belanja. Terus sini. Iya. Oke. Terus? Transfer pemerintah pusat itu masuk di pendapatan transfer, Bu. Ini ya. Ini masuk ke sini. Yang pemerintah pusat lainnya. Masuk ke sini berarti. Iya. Oke, berarti ini komponennya dari pendapatan transfer ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, kemudian transfer ini. Terus ini transfer pemerintah provinsi. Transfer itu masuk di pendapatan bukan? Transfer ini? Iya. Masuk ke pendapatan yang mana? Ini sudah ada pendapatan transfer. Apakah ini masuk di sini? Apakah konsepnya seperti ini? Ada transfer. Kan ini kan belanja transfer ya. Ini saya di sini ya. Ini. Seperti ini. Apakah seperti itu? Oke, coba sekarang Anda browsing APBD. Ini kan yang transfer ya. Kita ke belanja dulu. Ada transfer bagi hasil pendapatan, ada transfer bantuan keuangan. Dimot-dimot, ingat-ingat. Ya, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Jadi yang bantuan keuangan dan transfer pendapatan, transfer bagi hasil pendapatan masuk ke komponen belanja dan transfer, ya kan? Kemudian yang di PAT ini ada pendapatan transfer pemerintah pusat dan dana pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi. Oke, itu tadi ya, sisanya itu ya. Lagi ke sini. Ingat apa tadi? Surplus atau defisit masuk ke belanja dan transfer, Ibu. Oke, jadi selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja itu namanya surplus dan defisit, ya. Tapi tidak masuk ke komponen belanja. Ini adalah rumah tersendiri atau rekening tersendiri, ya. Tuh, ini tadi pendapatan transfer. Pendapatan ini pusat sama apa tadi? Provinsi, ya kan? Iya, Ibu. Terus sudah gitu ya. Yang ini pemerintah pusat dana perimbangan masuknya ke pendapatan transfer atau ke transfer? Pendapatan transfer. Pendapatan transfer. Masuk seperti ini berarti? Iya. Ya, transfer hanya bantuan keuangan saja. Ya, gitu ya. Gitu kah?
betul kan? Gimana tadi? Ya, betul ya. Jadi jangan ragu. Betul seperti itu. Jambuat saya masih kelihatan di sini. Ini. Ya, terlihat. Oke, seperti ini ya. Jadi pendapatan komponen PAD, pendapatan transfer dibagi ini, kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah, ada transfer bagi hasil pendapatan, ada belanja, ini bisa dimana. Surplus defisit tadi adalah selisih pendapatan dan belanja, tapi tidak masuk ke komponen belanja. Oke, oke seperti itu ya. Oke, semoga Anda paham. Paham tidak kira-kira? Alhamdulillah paham Ibu. Allah paham, Bu. Paham Ibu. Oke, sip ya, kalau paham. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Open Learning ya, kelompok jangan lupa. Kemudian insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Buat Gimana Mbak Rahma? buat kelompok itu berapa orang ya, Bu? Sepertinya belum dibagi itu. Sudah, Mbak. Yang kemarin itu loh, Mbak. Belum Ibu. Ini kelas apa sih? Oh, ini Kelas kelas L. L. Oh iya, betul. Karena kemarin yang 2 kelas ada yang presentasi. Oke, ya nanti kalau seperti itu silahkan Anda mau buat kelompok sendiri atau saya buatkan? Dibuatin aja, Bu. Dibuatin, belum kenal ya? Ya, Bu, dibuatkan saja. Biar adil Bu. Oke, ya oke. Nanti akan saya buatkan, insya Allah besok ya. Besok saya informasikan di grup nama-nama kelompoknya. Seperti itu. Oke, gitu nggih. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu. Nggih. Langsung saya ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nggih, sama-sama.